Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 Tawarik pasal 20 ayat 12b. Demikianlah sabda Tuhan. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tema renungan saat ini adalah mata kami tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada satu momen dalam hidup ketika manusia benar-benar kehabisan daya. Saat seorang pasien masuk ke rumah sakit, ia biasanya masih membawa harapan untuk sembuh, harapan membaik, atau setidaknya harapan untuk bertahan. Namun ketika dokter menyatakan vonis penyakit terminal, harapan itu seakan runtuh seketika. Penyakit terminal berarti tidak ada lagi pengobatan yang dapat diupayakan. Semua usaha manusia telah mencapai batasnya. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu. Kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh mereka yang sakit secara fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun bisa mengalami masalah terminal. Masalah keuangan yang tak kunjung selesai, konflik keluarga yang makin rumit, kegagalan berulang dalam usaha, atau pergumulan batin yang melelahkan. Selama kita masih bisa berpikir dan bertindak, kita cenderung merasa aman. Namun ketika semua jalan terasa buntu, disitulah kepanikan dan ketakutan sering menguasai hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Raja Yosafat pernah berada di titik itu. Kerajaan Yehuda diserang bukan oleh satu, melainkan 3 bangsa besar sekaligus, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang Meunim. Secara logika militer, kekalahan hampir pasti. Alkitab mencatat bahwa Yosafat takut dan mengakui dengan jujur ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Namun kalimat itu tidak berhenti di situ. Yosafat melanjutkan dengan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. "Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Inilah titik baliknya. Saat manusia tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan mengambil alih peperangan. Yehuda tidak perlu mengangkat pedang. Tuhan sendiri yang berperang dan memberi kemenangan besar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang ibu jemaat pernah membagikan kesaksiannya. Suaminya didiagnosis kanker stadium lanjut. Secara medis peluangnya sangat kecil. Ia mengaku ada masa di mana ia berhenti mencari solusi, berhenti bertanya bagaimana caranya, dan mulai berdoa dengan air mata. Setiap hari ia hanya berkata, "Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami percaya Engkau memegang hidup kami."
Suaminya memang akhirnya dipanggil Tuhan, tetapi keluarga itu bersaksi di tengah kesakitan dan kehilangan. Mereka mengalami damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Ia selalu hadir dan menguatkan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, renungan ini mengingatkan kepada kita. Saat semua jalan tertutup, kita masih punya satu arah, memandang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Bukanlah tanda kelemahan, melainkan iman. Pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan, tetapi selalu tepat pada waktunya dan terbaik menurut rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, seringkali kami merasa kuat dan mampu, tetapi hari ini kami mengakui keterbatasan kami. Saat kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, ajar kami untuk memandang kepadamu. Kami percaya di tangan-Mu hidup kami akan aman. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami teringat untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya. Kiranya Tuhan membimbing sehingga setiap hal yang dikerjakannya hanyalah seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.